Pilih Everglow sebagai grup beranggotakan 7 orang member. YouTube channelnya sekarang udah comeback. Ini berarti rencana Han Sohee untuk mengungkapkan ada lagi nih guys wanita yang mengajukan gugatan terhadap Kris Wu. Hey yo, what's up guys? I'm Sulkem, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep aja guys, don't give up. Untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, dan jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman kamu. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai Park Ji-hoon yang baru-baru ini telah dituduh berselingkuh. Dan dikarenakan Park Ji-hoon telah dituduh berselingkuh, para penggemar di sini telah membuktikan bahwa apa yang telah dituduhkan kepada Park Ji-hoon itu hanyalah kebohongan semata. Dan ternyata hal ini dimulai sejak tahun 2012. Lama juga ya. Nah, mantan member dari One yaitu Park Ji-hoon baru-baru ini terlibat dalam sebuah rumor sebagai salah satu orang yang telah berselingkuh dari pacarnya. Jadi ceritanya ada seorang pengguna online itu mentweet bahwa ada pacar dari Park Ji-hoon itu mengatakan kepadanya bahwa nih cowokku si Park Ji-hoon itu telah selingkuh loh dari gua. Dan pengguna online itu juga menjelaskan bahwa si mantan pacar ini itu sudah nge-DM si Park Ji-hoon. Tetapi Park Ji-hoon ini nggak ngerespon dan malah kayak ngeblokir gitu. Dan oleh karena itulah masalah ini pun dibawa ke komunitas online sampai membuat kehebohan. Namun nih para penggemar itu dengan cepat melangkah untuk membela Park Ji-hoon. Menurut para penggemar ya, rumor tersebut memang sudah ada sejak 2 tahun lalu. Label dari Park Ji-hoon sendiri yaitu Maru Entertainment sebelumnya mengumumkan bahwa mereka itu akan mengambil tindakan hukum terhadap postingan dan juga rumor yang tak berdasar tersebut. Dan seorang netizen membuat postingan online dengan semua klaim dan rumor bahwa netizen jahat yang satu ini telah menyebarkannya sejak tahun 2012 yang lalu. Dan menurut netizen yang membuat postingan tersebut, orang yang menyebarkan rumor tentang Park Ji-hoon adalah pengguna online terkenal yang telah menyebarkannya. Dan berbagai rumor yang dibuat-buat tentang anggota grup idol dikenal sebagai Gasahara, pengguna online ini juga telah digugat dan meminta maaf kepada manajer grup idol terkait penyebaran rumor palsu. Netizen yang membuat postingan tersebut menjelaskan bahwa Gasahara terus menambah kebohongannya dan terus-menerus mengarang informasi dan menyebarkannya secara online. Pengguna online baru-baru ini juga mengklaim bahwa pacar Park Ji-hoon telah mengatakan kepadanya bahwa dia telah berselingkuh, namun potongan-potongan bukti ini telah terbukti palsu. Sebelumnya, pengguna online membagikan foto Park Ji-hoon dan mengklaim bahwa foto tersebut merupakan jepretan video call dengan kekasihnya. Namun, penggemar membuktikan bahwa foto yang telah dibagikan oleh pengguna tersebut telah dilihat oleh penggemar lain dan bukan dari pacar yang diduga, tetapi dari penyanyi itu sendiri. Netizen lain juga menjelaskan bahwa foto yang dibagikan telah beredar di komunitas online beberapa bulan sebelum tuduhan sang pacar. Netizen lain juga mengklaim bahwa mereka telah melihat foto Park Ji-hoon beberapa bulan yang lalu dan telah menyimpannya di ponselnya untuk berjaga-jaga. Dia menjelaskan dia terkejut melihat fotonya digunakan dengan cara seperti ini. Selain itu, netizen lain juga membantah klaim lain yang dinyatakan oleh Gasahara. Dan menurut Gasahara, Park Ji-hoon menggunakan nama Jong Hyun-ho ketika dia tidak tampil dengan menggunakan nama itu dengan pacarnya. Sang pacar mengklaim bahwa Park Ji-hoon pernah menelpon taksi melalui sebuah aplikasi dan ketika dia naik taksi, pengemudi bertanya apakah dia Jong Hyun-ho dan mengklaim bahwa dia sebenarnya adalah pacar dari Park Ji-hoon. Namun, netizen sekali lagi menyatakan bahwa pengemudi taksi Korea tidak akan punya informasi pribadi pelanggan mereka dan nama Park Ji-hoon bukanlah Jong Hyun-ho karena dia harus menggunakan nama aslinya untuk memverifikasi pembayaran. Netizen yang membuat postingan tersebut juga memasukkan lebih banyak contoh kebohongan yang telah disebarkan oleh Gasahara dan menjelaskan bahwa mereka membuat postingan tersebut karena netizen lain jatuh cinta pada kebohongan ketika penggemar Park Ji-hoon sudah mengetahui orang ini dengan baik. Dan sementara itu, agensi dari Park Ji-hoon telah memberikan pernyataan resmi terkait rumor perselingkuhan yang melibatkan Park Ji-hoon. Mereka menyampaikan, "Halo, ini Maru Entertainment. Kami telah memeriksa beberapa rumor jahat dan postingan tidak berdasar di media sosial dan situs komunitas yang secara serius menyerang kehidupan pribadi artis kami. Kami secara terus-menerus memantau postingan jahat dan kami sedang melakukan persiapan untuk mengajukan gugatan hukum." Nah, rumor ini muncul menjelang comeback Park Ji-hoon dengan
dengan Kaleri yang akan segera dilakukan pada tanggal 12 Agustus mendatang. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai Everglow dan juga Yena. Nah, kemarin banyak sekali yang berpendapat bahwa Yena itu akan masuk ke dalam grup Everglow. Hal itu dikarenakan banyak alasan. Yang pertama adalah dikarenakan Yena juga merupakan bagian dari Yehwa Entertainment. Dan selain itu Yena ini juga bersama dengan dua member dari Everglow yang lain, yaitu Sehyun dan juga Iren, itu pernah mengikuti program Produce 48. Namun yang berhasil lolos dan juga debut di iJoan hanyalah Yena saja. Dan setelah iJoan ini dibubarkan dan Yena juga sekarang sudah kembali ke agensinya, yaitu Yehwa Entertainment, banyak sekali yang berpendapat bahwa Yena akan dimasukkan ke dalam line up Everglow. Melihat bagaimana Yehwa Entertainment itu tidak berencana untuk mendebutkan girl group baru, dan hal inilah yang membuat para penggemar itu makin yakin bahwa Yena ini akan dimasukkan ke dalam Everglow. Dan selain itu para penggemar juga telah mengungkapkan ada 4 petunjuk, yang mana petunjuk ini akan mengungkapkan bahwa Choi Yena mungkin akan bergabung ke dalam Everglow. Apa aja sih petunjuknya? Jadi petunjuk itu sendiri ditemukan dalam comeback Everglow dengan Last Melody. Nah, petunjuk pertama itu adalah mengenai masalah pot. Jadi video music untuk First itu dibuka dengan 6 member Everglow yang saat ini itu berdiri di stasiun luar angkasa melingkari semacam pot kosong. Nah, dengan para member menatap pot dengan seksama sebelum lagu mulai diputar, banyak penggemar percaya sepertinya itu kayaknya Everglow ini sedang menunggu sesuatu deh atau seseorang, dan orang tersebut ya bisa saja adalah Yena. Lalu yang kedua adalah bintang yang hilang. Jadi tepat sebelum First mulai diputar di video music, adegan pot bertransisi menjadi bidikan konstelasi terkenal yang biasanya disebut sebagai biduk nih guys. Nah, 6 bintang ditampilkan di layar kemungkinan mengacu pada 6 member dari Everglow yang sekarang. Namun ternyata biduk yang sebenarnya itu punya 7 bintang. Nah, penggemar pertama tentang biduk kehilangan 1 bintang di pegangannya karena memang ada rasi bintang lain dengan 6 bintang utama yang bisa dipilih Yehwa Entertainment untuk adegan tersebut. Misalnya adalah Lira. Banyak yang menganggap ini tuh berarti bahwa Yena bisa menjadi bintang ke-7 yang hilang yang ditunggu-tunggu oleh para member dari Everglow. Perlu juga dicatat bahwa bintang biduk juga muncul dalam video music Dandan Everglow, dan kali ini dengan 7 bintang. Sejak rilis Dandan, banyak yang bertanya-tanya apakah konstelasi mewakili Everglow sebagai grup beranggotakan 7 orang member. Lalu untuk petunjuk yang ketiga adalah masalah space atau spasi. Jadi kalau kalian melihat bagaimana ending dari video untuk yang First, kalian di sana melihat bahwa ada jarak yang sangat besar antara dua member. Mungkinkah ini tuh cuman kebetulan doang, atau di sana itu memang merupakan space atau tempat yang akan diisi oleh Yena? Dan yang terakhir adalah masalah judul nih guys. Kalau kalian perhatikan judulnya adalah Last Melody. Last Melody sendiri itu berarti melodi terakhir. Jadi beberapa orang itu berpikir ini mungkin saja mewakili rilisan terakhir Everglow sebagai 6 orang member. Selain itu banyak juga yang terkejut bahwa Everglow akan merilis 1 album lagi pada saat ini dalam karir mereka, mengingat 2 rilisan sebelumnya adalah mini album. Begitu permanya terungkap, banyak yang bertanya-tanya apakah Yehwa Entertainment menyimpan lagu untuk merilis mini album baru atau bahkan full album bersama dengan Yena dalam waktu yang dekat ini. Dan menurut updatean yang terbaru nih guys, Choi Yena sendiri itu dikabarkan sedang mempersiapkan debut solonya di tahun ini. Jadi salah satu outlet media eksklusif melaporkan pada hari ini bahwa Choi Yena itu sedang disibukkan dengan persiapan untuk debut solonya. Kalau benar, Choi Yena akan menjadi member kedua dari iJoan yang mengumumkan debut artis solonya, mengikuti sang leader dari iJoan yaitu Kwon Eun-bi. Lalu gimanakah akhirnya, apakah Choi Yena ini akan aktif sebagai seorang solois atau pada akhirnya dia itu akan bergabung bersama dengan Everglow? Nanti kita saksikan aja ya guys bagaimana ke depannya. Dan untuk berita yang ketiga kita akan ngebahas tentang Han So-hee. Jadi untuk Han So-hee sendiri, dia itu dikabarkan telah dibebaskan dari tahanan setelah dites negatif untuk metamfetamin. Nah, pada tanggal 11 Agustus dilaporkan bahwa Han So-hee yang sebelumnya didakwa memberikan obat-obatan terlarang dan ditahan di pusat percobaan dibebaskan setelah tes rambutnya menunjukkan hasil yang negatif untuk pengkonsumsian metamfetamin. Han So-hee ditahan di pusat percobaan setelah dibawa dengan tuduhan memberikan obat-obatan selama masa percobaan, tetapi dibebaskan dari penahanan. Nah, pengadilan distrik Suwon cabang Songnam itu menolak penuntutan untuk membatalkan penangguhan hukuman terhadap Han So-hee. Sebelumnya Han So-hee dinyatakan positif selama tes urin tak terduga yang dilakukan di pusat percobaan dan ditahan selama 20 hari pada Juli 2020.
Dia dinyatakan positif menggunakan obat-obatan psikotropika seperti metamfetamin dan juga amfetamin. Nah, penuntut itu meminta pengadilan untuk membatalkan hukuman percobaan Han So-hee. Tetapi Han So-hee bersikeras bahwa ada kesalahan dengan tes urin. Han So-hee terus-menerus terlibat dalam kasus narkoba setelah dia dituduh merokok ganja 7 kali pada tahun 2016 setelah membeli 90 gram ganja sebanyak 4 kali. Dan pada September 2017, dia didakwa melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara jika dia melanggar 4 tahun masa percobaan. Dan kalian tahu gak guys, Han So-hee sekarang itu sudah aktif di YouTube channelnya. Maksudku bukan aktif banget sih, YouTube channelnya sekarang udah comeback. Karena sebelumnya kita dapat lihat ya bahwa channel YouTube dari Han So-hee itu kan hilang nih. Mungkin udah banyak yang report kali ya, makanya hilang gitu. Tapi sekarang channel YouTube dari Han So-hee itu udah comeback lagi. Ini berarti rencana Han So-hee untuk mengungkapkan rahasia dari para idol K-pop akan segera dilakukan. Maybe ya guys, aku nggak memprovokasi, tapi itu adalah hal yang pernah dia ungkapkan gitu saat dia itu membuka channel YouTube-nya. Dan kalau kita berbicara mengenai Han So-hee, dia ini memang menjadi salah satu orang yang sangat kontroversial di dunia per K-popan. Dia ini sebenarnya mantan trainee dan dia itu dikabarkan akan debut bersama dengan G-Friend guys, tapi nggak debut sama G-Friend. Habis itu dia ini juga dikabarkan merupakan ex-trainee dari YG Entertainment, tapi hal itu juga tidak benar karena pihak YG Entertainment sendiri membantah hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa Han So-hee itu tidak pernah menjadi trainee di agensi mereka. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa Han So-hee ini merupakan seorang pewaris gitu sih, tapi kita juga tidak tahu bisnis apa yang telah dijalankan oleh ortunya Han So-hee. Buat yang nanya kenapa Han So-hee ini disebut sebagai seorang pewaris dan punya kekayaan yang banyak, hal itu dikarenakan Han So-hee ini berteman dengan Kang Han-na. Jadi Han-na ini merupakan salah satu cebol di Korea Selatan sana, dan dia juga sama kayak Han So-hee. Jadi mereka itu kayak kontroversial gitu sih guys. Ya, masalah utamanya sih masalah obat-obatan gitu dan juga sejumlah masalah yang lain. Dan untuk topik yang terakhir, kali ini kita akan membahas updatean dari Kris Wu. Kalian tahu nggak sih, ada lagi nih guys wanita yang mengajukan gugatan terhadap Kris Wu. Ada lagi dan juga ada lagi. Kira-kira berapa cewek sih nanti yang akan ngajuin gugatan terhadap Kris Wu ini? Nah, menurut berbagai laporan media Tiongkok pada tanggal 10 Agustus, mantan member dari EXO, penyanyi dan aktor Kris Wu kini menghadapi gugatan penanaman cabai lainnya oleh seorang mahasiswa pertukaran pelajar asing yang kalau kita sebutkan saja sebagai A ya. Untuk informasi atau nama aslinya jangan diungkapin dong, nggak boleh. Jadi menurut perwakilan hukum A, selama tur LA beberapa tahun yang lalu, A itu menghadiri fan meeting yang diadakan oleh Kris Wu. Singkat cerita nih guys, setelah dia itu melakukan fan meeting bersama dengan Kris Wu, nah si cewek A ini itu kayak memberikan informasi kontaknya kepada si Kris Wu. Dan pada akhirnya mereka itu pun bertemu dan dia ini katanya diserang atau diperlakukan mungkin dengan cara yang kalau kita bisa bilang ya agak kurang ajar gitu. Udah tahu nggak sih? Udah mengarah ke intim-intiman gitu sih. Dan A juga saat itu masih berada di bawah umur. Dan diketahui ya bahwa Kris Wu ini mengadakan fan meeting di Los Angeles, California beberapa waktu pada tahun 2016. Selanjutnya nih guys, menurut beberapa sumber orang dalam ya, Kris Wu dikenal luas untuk bertukar informasi kontak dengan gadis-gadis muda melalui pertemuan penggemar ataupun wawancara pribadi, terutama di kalangan asing ataupun pertukaran siswa gitu. Dan beberapa korban dari Kris Wu menurut laporan mediasi memberikan kesaksian serupa mengenai pengalaman mereka. Mereka mengaku bertemu dengan Kris Wu saat fan meeting atau wawancara, dan mereka harus menyerahkan ponsel mereka, dan mereka juga diminta untuk mengkonsumsi minuman keras. Dan untuk pengacara si A saat ini sedang mencari korban lain yang bersedia untuk mengajukan tindakan hukum terhadap si Kris Wu. Dan sementara itu Kris Wu juga sedang menghadapi tuduhan yang dilaporkan oleh Do Meiju. Oke guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.